Baik, saudara sekalian, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu tentunya. Kali ini saya akan ungkap mengenai Boston Consultant Group atau BCG yang merupakan metrik untuk menganalisis bisnis dalam mata kuliah strategi korporasi. Selebihnya akan saya gambarkan sebagai berikut, saudara-saudara sekalian yang budiman. Eh, Nanti kita gambarkan secara pelan-pelan untuk mengamati bagaimana BCG metrik itu sendiri ya. Oleh karenanya nanti kita juga akan diskusi. Saya harapkan setelah acara ini kita diskusi, di samping itu saudara bisa enrichment, yaitu pengayaan melalui beberapa ya sumber. Nanti akan saya persilakan saudara-saudara untuk melakukan pengayaan itu. Saudara yang berbahagia, analisis bisnis dari BCG ini nanti akan kita akan lihat ada 4 kuadran. Dari 4 kuadran ini akan kita lihat ada yang star, ada cash flow, kemudian ada question mark, dan ada dots. Apa maknanya? Mari kita lihat bersama-sama. Analisis bisnis ya, metrik BCG ini dikembangkan oleh Bruce Henderson pada tahun 1970-an. Jadi sudah lama, saudara. Kemudian Bruce Henderson juga merupakan pendiri Boston Consulting Group, BCG, yaitu sebuah perusahaan konsultan di Amerika tentunya tentang manajemen global yang terkemuka. Dan perlu diketahui oleh saudara-saudara sekalian bahwa seorang orang yang bernama Bruce Henderson ini, um, dia mengatakan demikian, your most dangerous competitors are those that are most like you. Katanya dia ada musuh yang paling berbahaya itu kalau persis sama kita. Nah inilah, kita harus different with others, berbeda dengan yang lain, dan kita harus menjadi seorang orang yang mempunyai suatu inovasi yang berkelebihan. Baik, kita lanjutkan, saudara. BCG Matrix adalah kerangka yang digunakan oleh perusahaan jadi untuk menganalisis kinerja berbagai produk atau dan untuk pengambilan keputusan. Jadi kita analisis produk-produk itu, kemudian bagaimana kemampuan perusahaan, dan saat itu bagaimana produk itu, market share-nya bagaimana, apakah dia pada saat kemampuan berkembang atau decline dan sebagainya. Ini akan kita lihat bersama-sama. Kemudian analisis bisnis dengan BCG ini, saudara, akan membantu perusahaan dalam menentukan atau pengalokasian sumber daya dan sebagai alat analisis dalam pemasaran merek dan manajemen produk. Dengan demikian, dengan melihat BCG metrik itu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita berinvestasi? Apakah kita mempertahankan? Ini yang harus kita lihat secara bersama-sama. Saudara, dalam analisis bisnis ini, BCG juga membantu perusahaan dalam mempertimbangkan peluang pertumbuhan dengan perencanaan strategis tentunya yang memiliki jangka panjang, serta meninjau portofolio produk perusahaan. Andai kan kita mempunyai produk-produk banyak, ini kita lihat secara portofolionya. Kemudian saudara, di dalam BCG itu ada star, bintang, kemudian ada cashflow, gambarnya sapi perah, kemudian ada dots, dan ada question marks, ada tanda tanya. Ini yang termasuk star, termasuk bintang. Ya, yang dikatakan pada kategori bintang ini adalah produk atau unit bisnis yang memiliki pangsa pasar yang dominan. Jadi pangsa pasarnya kita lihat itu dominan. Kemudian pertumbuhannya yang cepat. Tentunya dengan pasar yang dominan, pertumbuhan cepat tentu akan menghasilkan uang atau pendapatan yang besar. Itu pada posisi star atau bintang. Kemudian pada posisi bintang ini, star ini, produk-produk yang dihasilkan merupakan produk-produk terkemuka yang diminati oleh pasar. Tentunya mereka akan memimpin pasar.
Dan itu produk-produk ini yang sangat digemari di masyarakat tentunya. Inilah yang tergolong sebagai star atau bintang, star. Kemudian pada saat itu, pada saat di kedudukan di star atau di bintang, di star tadi, perusahaan membutuhkan banyak investasi untuk mempertahankan posisi. Karena marketnya tadi besar, pertumbuhannya cepat, ya tentunya kita harus memproduk sebanyak-banyaknya. Ini harus mempertahankan posisi. Tentu kita harus investasi. Dan ini untuk apa? Mendukung pertumbuhan yang lebih lanjut. Senyampang ada pertumbuhan. Kemudian saudara yang paling di diamati ya, ketika dia berada di kategori star atau bintang tadi, dia akan bisa menjadi mengalami pertumbuhan yang menurun dan akhirnya menjadi kategori cash cow. Oleh karenanya berubah menjadi kategori sapi perah atau cash cow itu apabila perusahaan hanya mempertahankan keberhasilan hingga pada saat tertentu pertumbuhannya akan mengalami penurunan. Oleh karenanya tadi kan dikatakan harus investasi ketika pertumbuhan cepat, ya pasar kita memimpin. Tapi kalau kita hanya mampu bertahan, justru kita akan turun dari star menjadi sapi perah, cash cow. Saudara, cash cow atau sapi perah itu adalah kategori dari produk atau unit bisnis kita yang sedang apa? Jadi produk atau unit bisnis yang merupakan pemimpin pasar, ya menghasilkan uang pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, ini namanya kita berada di cash cow. Cash cow itu jadi begini saudara, uangnya itu dapatnya banyak, kemudian perusahaan yang biaya yang dikeluarkan perusahaan itu sedikit. Jadi kita itu kalau cash cow itu kan sapi perah, itu tinggal nyedot saja susunya, begitulah. Jadi yang dimaksud dengan cash cow tadi. Kemudian dalam kategori cash cow ini produk atau unit bisnis pada kategori ini memiliki pangsa pasar yang tinggi. Ya. Namun prospek pertumbuhan ke depan akan sangat terbatas. Beda dengan ketika di star. Oleh karena pertumbuhan yang sangat terbatas ini, supaya tidak pertumbuhannya sangat terbatas, kalau di star tadi harus investasi. Ini yang perlu diketahui oleh saudara sekalian. Kemudian pada saat cash cow ini pendapatan yang didapat pada tingkat cash cow biasanya digunakan sebagai pendanaan untuk penelitian, pengembangan produk baru yang masih berada di kategori question mark. Jadi artinya bahwa pada saat cash cow ini kan dia tadi dikatakan pendapatannya lebih gede daripada yang dikeluarkan perusahaan, kemudian beberapa pendapatan diarahkan pada penelitian pengembangan produk baru. Artinya bahwa kalau pada suatu saat secara portofolio suatu produk itu sedang decline atau turun, ada produk yang baru bisa masuk semacam itu. Ini yang dikatakan oleh kita ketika cash flow itu jadi uang perusahaannya banyak dibanding yang dikeluarkan harus digunakan untuk riset-riset. Dengan demikian dia memiliki produk-produk baru. Saudara, dalam keadaan cash flow itu perusahaan disarankan untuk tetap berinvestasi pada produk-produk dalam kategori cash flow ini untuk mempertahankan produktivitasnya dan kualitas tentunya. Kemudian itu tadi akan menjadi suatu pendapatan bagi perusahaan yang secara pasif. Jadi dia akan terus atau secara continuous akan memberikan suatu ya katakanlah pemasukan pada perusahaan. Saudara, sekarang yang dog anjing atau dikenal dengan istilah hewan peliharaan ya dok, tapi gambar di BCG nggak kayak gini gambar anjingnya, ini saya ambil yang agak ya menantang gitu. Kategori dogs ini adalah untuk produk unit bisnis yang memiliki pangsa pasarnya rendah dan tingkat pertumbuhannya rendah ya. Oleh karena ada istilah underdog itu ya benar juga. Jadi pangsa pasarnya rendah, tingkat pertumbuhannya juga rendah ya. Nah, ini kategori dogs ini. Nah, tentunya kategori dog ini perlu ditingkatkan
sehingga dia memiliki suatu posisi yang berpindah, ya. Kemudian kontribusi keuntungan yang sangat rendah itu bahkan harus menderita kerugian kadang-kadang karena ya tadi pangsa pasar rendah, pertumbuhan rendah, dan kategori ini biasanya akan mengalami pengurangan. Akhirnya divestasi, dijual barang-barangnya, mungkin likuidasi. Ya, ini untuk mengurangi beban perusahaan. Ini ketika dia pada posisi dok. Oleh karena itu kita kan melihat ya, produk, merek atau unit bisnis kita berada di mana itu. Ketika berada di dok ini apa ya, divestasi atau likuidasi karena eh, cost yang harus dibayarkan lebih tinggi daripada income yang diperoleh. Nah, sekarang tentang yang question mark. Tadi kan ada Star, kemudian Casco, kemudian Docs, kemudian ini ada question marks. Kategori question marks ini dikatakan mereka adalah weird catch, jadi kucing yang mengerang. Eh, ini ada problem apa ketika kita berada di question mark, ya banyak sesuatu yang uncertainty itu ya, ada tanda tanya. Nah, question mark ini adalah produk atau bisnis yang memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi, tapi pangsa pasarnya masih rendah. Jadi question mark ini memiliki prospek pertumbuhannya tinggi, tetapi pangsa pasarnya masih rendah, saudara sekalian. Nah, inilah yang harus ditingkatkan agar question mark bisa naik tingkat, bahkan kalau bisa langsung menuju ke star. Penghasilan uang yang didapat umumnya tidak sebanding dengan biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi masih lebih banyak pengeluaran daripada pendapatan. Karena ya tadi kan dikatakan bahwa sebetulnya ada prospek, tapi nggak sekarang mungkin. Sehingga pada saat ini dia lagi jalan invest, pengeluarannya lebih besar daripada pendapatan. Nah, prospek pertumbuhannya sangat pesat sehingga berpotensi untuk merubah menjadi star atau bintang. Jadi kalau pertumbuhannya cepat, tapi kan masih dalam tanda tanya. Tapi ketika pertumbuhan itu kelihatan dan nampak, itu akan langsung bisa menjadi star. Nah, sekarang ini PLC ini, Product Life Cycle, dikaitkan dengan BCG, saudara. Ini adalah penjumlahan, penjualan, jadi apa yang diperoleh, jadi pendapatan income-nya yang selalu meningkat ini. Kalau di sini adalah variabel waktu. Pada saat perkenalan, dia ya eh, dia akan mendapatkan ya penjualannya tidak tinggi. Tapi saat perkembangannya tinggi pada saat menikmati cash flow, kemudian akan terjadi penurunan, yaitu decline. Ini gambaran kalau kita lihat siklus dari produk dengan matrik BCG. Untuk hubungan siklus ini kami minta saudara untuk mempelajari produk life cycle, kemudian bagaimana mengatasi, apakah kita ada harus mengenerate suatu produk yang baru agar kita tidak decline tapi tetap pada posisi di kedewasaan atau growth semacam ini. Nah, ini saya minta saudara untuk melakukan pengkajian kembali untuk melihat, mengambil resource dari manapun juga. Kemudian ini ada istilah birch atau membangun. Jadi meningkatkan investasi pada produk atau bisnis agar dapat meningkat pangsa pasarnya, khususnya ini di kategori question mark. Strategi ini biasanya dilakukan untuk mendorong produk-produk dalam kategori question mark. Nah, question mark akan menjadi star dan akhirnya menjadi cash flow. Jadi pada saat posisi kita meningkatkan investasi. Kemudian bagaimana kita pada saat mencegah atau mempertahankan? Strategi ini untuk mempertahankan produk-produk agar tetap pada kategori yang sama. Strategi tersebut biasanya digunakan pada kategori star. Jadi star kan tadi pertumbuhan cepat, ya. Kemudian kita lihat percepatannya, wah, maka kita investasi, menambah investasi untuk menjaga agar produk-produk itu tetap. Dengan demikian dia akan pada posisi star.
Saudara sekalian yang berbahagia, kemudian memanen ya. Strategi untuk mengurangi investasi dan mencoba untuk mendapatkan uang tunai cash yang maksimal dari produk atau meningkatkan profitabilitas secara keseluruhan. Strategi ini biasanya digunakan pada produk-produk atau unit bisnis yang berada di kategori cash cow. Pada kategori cash cow ini suasana panennya yang akan kelihatan. Tapi disarankan pada saat cash cow pun harus, karena pendapatannya lebih gede daripada yang dikeluarkan perusahaan, dia harus melakukan riset-riset agar menjaga, kalau kaitannya dengan product life cycle tadi, agar dia akan bisa tidak segera untuk decline, tapi merawat agar dia pada posisi growth menuju ke maturity atau dewasa. Kemudian divest atau melakukan divestasi, strategi yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang dia dengan sadar menutup usahanya, likuidasi, unit bisnis tertentu akan dipotong karena pangsa pasarnya rendah. Nah, strategi divestasi ini biasanya dilakukan pada suatu produk unit yang berada di kategori DOC. Jadi divest ini ya harus dilakukan ketika kategori DOC, kemudian pangsa pasarnya nggak menjanjikan, kerugian terus-menerus. Nah, ini kita akan melakukan divestasi. Saya kalau melihat kenyataan ini, seakan-akan, waduh, bagaimana kita punya perusahaan pada posisi yang semacam ini. Saudara, ini saya akhiri dengan quote dari Bruce Henderson. Katanya, ketika kita any approach to strategy quickly counter a conflict between corporate objective and corporate capabilities. Jadi gini, uh, apapun yang kita ambil strategi secara cepat akan terjadi suatu konflik antara tujuan perusahaan dan kapabilitas perusahaan. Itu pasti ya. Tapi kalau kita mengambil suatu strategi yang tidak masuk akal, ya yang muskil gitu, ini akan buang-buang tenaga. Katanya demikian. Attempting the impossible is not good strategy. The impossible, ya. Jadi sangat impossible is not good strategy. It is just a waste of resources. Demikian Bruce Henderson berbicara demikian. Terima kasih saudara. Nanti saya minta Anda untuk melakukan penggalian dari pokok-pokok pikiran ini agar lebih lengkap dan paripurna. Terima kasih perhatian saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ini akan menjadi suatu ya alat pemicu saudara untuk belajar. Akhirnya demikian. Terima kasih perhatiannya. Om Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.